memang niat ini reshuffle kabinet ini yang sekarang ini dan bisa membawa banyak sekali perubahan untuk Indonesia berikutnya ke depannya beberapa tahun ke depan. Oke, tampaknya sinyalnya Hakop agak terganggu atau sinyal saya? Dan juga merangsang kita bersama untuk bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia yang lebih baik. Saya rasa begitu aja, Mbak Fristian. Kita lanjutkan saja, Mbak. Oke, terima kasih, Hakop. Oke, tadi Hakop juga udah singgung. Saya mau kasih pertanyaan sebelum kita tanya soal siapa yang layak diganti dan layak menggantikan adalah, saya mau tanya juga satu pertanyaan di awal ke Bang Rocky dulu mungkin ya. It is the right time. Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle atau gimana menurut Bang Rocky? Unmute dulu. Udah. Oke, itu pertanyaan yang sangat ekstraordiner dari Fristian. Karena jawabannya itu bukan tanyakan pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada, kalau kita baca Alice in the Wonderland, mirror, mirror on the wall. Jadi tanyakan pada cermin, siapa sebetulnya yang layak untuk diganti, siapa yang akan ganti. Tadi survei itu satu pikiran, jadi ada pendapat survei, juga ada pendapat surveyor, itu beda ya pendapat survei dan pendapat surveyor. Juga ada pendapat pakar, analis, Yunarto, Pangeran, segala macam. Juga ada pendapat partai. Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya poliner, partai oligarki linear. Karena seandainya seluruh survei mengatakan pikiran publik harus didengar oleh presiden. Seluruh survei mengatakan bahwa pendapat partai harus didengar oleh presiden. Pendapat akademisi harus didengar oleh presiden. Pada akhirnya seluruh jawaban itu akhirnya akan dinilai oleh oligarki. Kenapa? Karena yang punya kepentingan dengan penggantian itu adalah oligarki. Bukan surveyor, bukan pengamat kayak kita atau publik. Jadi dari awal kita tahu bahwa keputusan politik di negeri ini kan ditentukan oleh sejumlah orang aja yang tidak justru terlihat dalam survei. The oligarch. Nah itulah yang mukanya buruk tapi disembunyikan di dalam cermin Alice. Saya kira itu gambaran umum kita tuh. Itu bab satunya aja dulu ya, Fristian. Silakan tanya yang lain. Oke, Bang Rocky tadi masuk lah jadi Menkumham. Memangnya kalau memang benar ada tawaran buat Bang Rocky masuk ke pemerintahan, mau masuk nggak? Kan kita nggak pernah percaya pada hasil survei kan? Karena saya terangkan tadi, keinginan survei itu bukan keinginan oligark. Nanti dicoret, seluruh nama itu dicoret oleh oligark. Set. You mau suka masuk apa nggak suka masuk juga pada akhirnya yang menentukan adalah 5-6 orang yang ingin memastikan bahwa akumulasi kapital tidak berhenti kendati ada reshuffle. Jadi nggak ada pentingnya sebetulnya dari segi memaksimalkan analisis. Yang penting aja sebagai talk show ya ada nama-nama semacam itu. Tapi terlalu linear cara pandang itu tuh ya. Enggak. Kan kalimat saya pakai kata pengandaian. Kalau seandainya Bang Rocky Gerung diminta untuk masuk ke pemerintahan, tadi para responden bilang Menkumham paling cocok. Pertanyaan saya adalah seandainya, seandainya diajak masuk ke pemerintahan mau nggak? Bisa, saya mau. Posisinya mau apa? Mau ganti semua mereka tuh. Ganti semua mereka siapa? Jadi, yang Menteri Menhukam itu harus punya hak, Menhukam apalah namanya itu, harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai Menhukam, saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet. Kan mesti ada tukar tambah kan kalau diajak kan. Kok bubarin kabinet sih? Menkumham bubarin kabinet sih jadi presiden kalau gitu dong. Bukan, ngerti saya, tetapi
di dalam negosiasi itu pertama saya akan bilang, kasih saya kewenangan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas nama hak asasi manusia saya buat perpu pembubaran kabinet. Itu tukar tambahnya itu kan begitu mestinya kalau mau extraordinary. Kalau linear aja mah itu ya kita simpan aja sebagai data penelitian public opinion. Oke, udah jadi judul tuh buat teman-teman wartawan. Rocky Gerung bersedia masuk ke pemerintahan dengan syarat bubarkan kabinet, itu kan nanti udah judul. Makasih lo udah kasih judul buat teman-teman wartawan. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, ada nama tadi yang tergambar. Yeah. Saya nggak bisa ini kemudian menggeneralisir, tapi setidaknya tergambar dari 216 responden kami yang bilang bahwa ada 5 menteri yang menurut mereka kinerjanya buruk. Tadi pertanyaan saya juga saya mau buka untuk Anda juga di awal, selain siapa dan siapa yang layak diganti dan siapa yang layak menggantikan. Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle? Itu juga tambahan pertanyaannya, Mas Toto. Sebelum masuk ke pertanyaan Christian, saya agak menyayangkan ketika Bung Rocky jawabannya mungkin betul ya ketika bicara mengenai oligarki, tapi alasan atau hipotesa terkait reshuffle, presidensial, kemampuan sebuah rezim, dan kemudian berujung pada jawaban oligarki itu juga menurut saya jawaban yang terlalu ordinary. Itu jawaban yang selalu ada menjadi template ketika kita bicara semua rezim gitu ya. Dan for me, I think it's more complex than that. Itu jauh lebih extraordinary dibanding jawaban-jawaban terkait oligarki tadi. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita lihat dan pelajari dari rezim-rezim sebelumnya. Sayangnya Bung Rocky jarang gitu bersuara vokal ini pada saat rezim sebelumnya yang sebenarnya memiliki masalah yang sama. Nanti kita masuk ke sana. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah ini waktu yang tepat? Kita kan tidak akan membahas ini ketika pemegang otoritasnya nggak bersuara. Ketika pemegang otoritasnya nggak marah-marah, ketika videonya tidak di-upload. Artinya, saya sepakat pada satu titik. Ini bukan tentang kegundahan publik. Ini bukan tentang keras atau vokalnya suara publik terhadap apa yang mereka rasakan sehari-hari terkait dengan kinerja pemerintahan dan kabinet. Ini tentang istilah Jokowi, perasaan dia terkait dengan kerja kabinetnya kepada masyarakat. Kebetulan sebenarnya ada beberapa momentum saja yang menjelaskan. Kemarin itu kan 18 Juni, rapat pertama kali yang diadakan dalam bentuk Kopda. Belumnya seperti kita ini nih, Zoom meeting, kalau berbeda pendapat pun nggak terasa di hati, gitu. Cuma di kepala dan di mata gitu ya, agak berbeda memang. Dan kemarin juga ya bisa dikatakan pertama kalinya berkumpul dan ada jeda waktu 10 hari. Ketika kemudian baru diumumkan 28 Juni. Saya sepakat ketika di situ kemudian ada yang menyimpulkan ada agenda setting. Walaupun agak berbeda. Agenda setting yang dikatakan marah-marahnya di setting terbukti dengan baru 10 hari kemudian itu di-upload. Menurut saya ada agenda setting yang wilayahnya berbeda. Ada 2 yang wilayah yang berbeda. Pertama, memang marahnya pasti disiapkan. Marah tanpa teks itu mengerikan malah menurut saya. Marah dengan teks itu adalah marah kepala pemerintahan. Marah tanpa teks itu yang marahnya oposisi. Itu yang terjadi pada Pak Prabowo dengan gebrak-gebrak mejanya, atau marah kepada audiens misalnya pada saat debat. Ini berbeda. Yang kedua, tetapi pertanyaannya kenapa kemarahan itu tidak di-upload langsung oleh Setnek, seperti layaknya mereka biasa, sejam 2 jam kemudian langsung di-upload. Jadi kalau menurut saya, kemarahannya sendiri, katakanlah memang dipersiapkan hanya untuk kebutuhan internal rapat kabinet, tetapi spekulasi saya, setelah evaluasi dilakukan, setelah 18 Juni rapat kabinet dilakukan, ada perkembangan lain. Mungkin ada kebijakan lain yang lebih ekstrim yang ingin diambil. Salah satunya spekulasinya adalah reshuffle. Dan memang kalau itu tujuannya, mengupload video kemarahan Jokowi yang mengatakan bahwa kinerja kabinet biasa-biasa saja, itu prakondisi yang baik. Tujuannya apa? Satu, bisa saja sekedar mencubit menteri-menteri bekerja lebih baik, tapi menurut saya terlalu lunak kalau gimmick sekeras itu ditujukan seperti itu. Spekulasi kedua, memang ada rencana reshuffle, tapi kemudian ada upaya testing the water. Karena ada 2 kacamata yang ingin dilihat di sini.
yang coba dilihat ketika orang dengan reshuffle dalam situasi krisis atau pandemik, satu mengatakan kok ngawur banget, harusnya konsolidasi, jangan mulai dari nol lagi. Ada yang mengatakan ini momen outflow untuk kemudian mengganti pasukan. Atau kemungkinan ketiga paling keras adalah Presiden sudah memutuskan reshuffle. Sehingga video kemarin itu hanya prakondisi. Selain kebutuhan menaikkan bargaining position di depan menteri-menterinya, menaikkan bargaining position kepada para partai-partai, menaikkan dan kemudian membuat masyarakat tidak kaget ketika terjadi reshuffle, ada prakondisi yang menjustifikasi kemungkinan adanya reshuffle tersebut. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut seorang Yunarto Wijaya, siapa menteri yang layak diganti? Ini, Sebut saya nama termasuk dong. Gini, pengamat politik ini kan mencoba selalu menggunakan istilah kabinet kita tidak teknokratik karena sistem presidensial yang ngawur, karena ketidakberanian pemimpin, rezim manapun. Sehingga kalau saya menilai semua menteri, saya juga melakukan pelanggaran terhadap apa yang saya sebut teknokratik. Jadi kalau kita bicara tentang menteri kesehatan layak diganti atau enggak, harusnya yang berbicara epidemiolog. Ketika berbicara mengenai Menteri Ekonomi atau Sri Mulyani pantas diganti atau enggak, yang bicara harusnya seorang ekonom. Tetapi kalau sebagai warga ditanya, yang hanya berdasarkan informasi yang saya baca di media, ketakutan saya terhadap pandemi secara kesehatan, perasaan saya sebagai makhluk ekonomi yang merasakan suasana krisis misalnya, ya saya berani mengatakan Terawan bukan berdasarkan statement Jokowi penyerapan anggaran kemarin, ya, itu lebih kompleks. Tapi sikap Terawan di awal masa pandemik dan membaca hasil dari perkembangan angka positif dan penanganan corona, menurut saya dia layak diganti. Oke. Sebagai warga negara loh, bukan sebagai pengamat politik. Nanti wartawan dapatnya beda nih. Catat ya teman-teman wartawan. Kemudian siapa yang layak menggantikan? Kalau hari-hari ini ada nama Pak Ahok yang katanya menguat menjadi calon Menteri BUMN. Ya itu Anda? Juga, ini kan sebenarnya mirip dengan hasil survei tadi ya. Munculnya nama Rocky Gerung, Pangeran Siahaan, Najwa Shihab misalnya. Atau ketika kemarin di WhatsApp grup banyak muncul nama terkenal seperti Ahok, AHY misalnya. Ini kan ketika reshuffle dilempar menjadi sesuatu yang sifatnya generalis. Sehingga siapapun yang terkenal, bias popularitas, namanya pasti akan muncul. Problemnya adalah kabinet dalam sistem presidensial harusnya spesialis. Makanya muncul istilah teknokratik. Disitulah letak seorang presiden harus kita push, kita tekan secara presidensial, dia harus memastikan seleksinya itu bersifat teknokratis dan spesialis. Dan saya sepakat, memang oligarki menjadi problem yang sangat bermasalah ketika yang diberikan nama-nama oleh partai itu, pertama kebanyakan seorang generalis, karena logika partai itu kan nggak teknokratik. Siapa yang lebih banyak berdasar ke partai, siapa yang jabatannya lebih tinggi, siapa yang metode urut kacangnya lebih lama ada di partai. Itu kan nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat teknokratik gitu kan. Akan menjadi lebih bermasalah lagi ketika presiden menyeleksi siapa, dan ini terjadi ya, zaman SBY terjadi, zaman Ibu Mega terjadi, Gus Dur apalagi terjadi karena dia dipilih oleh MPR, dan periode pertama Jokowi pun terjadi, kok ada kesan seperti cek kosong yang diberikan. Jadi bukan lagi sekedar kerancuan generalis dengan spesialis tadi yang membuat kualitas menteri jadi bermasalah, tapi jangan-jangan ada cek kosong yang diiakan saja oleh pemegang jabatan presidensial tertinggi. Itu yang menurut saya bisa jadi jawaban, ya sudahlah, dengan sistem presidensial yang belum utuh ini, pasti kok partai-partai dapat jumlah menteri untuk bagi-bagi kekuasaan. Udah, kita nggak mungkin bicara hitam putih dalam kondisi sekarang. Tapi batasi itu secara kuantitatif. Oke, kursi Anda banyak, Anda dapat 4. Kursi Anda lebih dikit, Anda dapat 3. Tapi ketika berbicara mengenai nama-nama yang akan saya seleksi, filternya harus teknokratik dong. Itu yang harus kita tantang dari seorang presiden, siapapun dia. Sehingga kemudian politik dagang sapi ini nggak buruk-buruk amat lah secara kualitatif. Kira-kira gitu.
Oke, berikutnya pertanyaan buat Mas Toto supaya selesai teman-teman wartawan juga bisa dapat. Potensi AHY juga disebut bisa masuk ke pemerintahan, tapi ini kan bukan dalam konteks AHY masuk ke pemerintahan, tapi berartinya Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan yang selama ini mereka menyebut bahwa sebagai partai penyimbang. Seberapa besar kemungkinan itu? Ya, kemungkinan pasti ada ya. AHY punya ambisi pasti di 2024 sampai keluar dari tentara, dan kita sadari juga kondisi empirisnya ketika dia begini-begini saja, artinya hanya menjadi ketua umum Partai Demokrat dan masih ada bayang-bayang ayahnya. Di sisi lain juga tidak mendapat panggung sebesar kepala daerah. Alangkah bagusnya dalam konteks pandangan sempit dia sekedar menjadi seorang calon presiden yang kuat, dia harus dapat hak panggung, salah satunya menjadi menteri. Begitu pula kalau kita bicara dalam kepentingan oligarki, bertambahnya kekuatan parlemen akan lebih memudahkan seorang Jokowi meloloskan Omnibus Law, pemindahan ibu kota, dan beberapa hal lain yang kita tahu menjadi tantangan besar. Nah, itu kan logika oligarki gitu kan. Tapi balik lagi, kemarahan Jokowi itu kemarin apa? Tuntutan utama reshuffle ini apa? Reshuffle itu diartikan 3 menurut saya ya, secara empiris. 1, tata kerja. Reshuffle secara teknokratik. Dalam sistem presidensial itu yang benar. Yang kedua, tata koalisi. Reshuffle yang terjadi bukan dalam konteks kebutuhan pemenuhan kinerja, tapi dalam konteks orang berbicara menambah kekuatan parlemen. Ada partai yang balelo, itu pernah terjadi pada zaman SBY dan zaman Jokowi periode dulu. Atau yang ketiga, tata krama saja. Itu pernah terjadi ketika Andi Malarang yang ada Idrus Marham bermasalah hukum, tata kramanya harus kemudian di-reshuffle gitu kan. Nah, kemarahan Jokowi kan nggak nyebut partai. Dan kita tahu juga kan kebutuhan Jokowi sudah 70% lebih loh, 74% menguasai parlemen. What for? Sehingga kalau logikanya masuk ke dalam apa sih yang ada dalam kemarahan Jokowi, ya itu yang kita harus kemudian malah dorong dan jaga bersama. Ya udah Pak, Anda mau kerja lebih bagus, lakukan tata kerja, jangan lakukan tata koalisi. Kemarahannya akan menjadi anti klimaks dan jadi bahan tertawaan kalau itu yang terjadi. Anti klimaks karena Partai Demokrat kemudian jadi merapat ke pemerintahan. Masuk ketika AHY masuk. AHY masuk kan ya spekulasinya kan akan lebih besar kepada arah tata koalisi tadi. Apa urgensinya misalnya dalam logika linear antara AHY dengan penanganan COVID yang lebih baik kan sulit kita menemukan jawabannya. Tapi menggunakan logika bahwa kalau AHY masuk, jumlah kekuatan di parlemen jadi 80%, itu kan logika yang gampang dibangun. Tapi kebutuhannya kan bukan itu. Tidak ada urgensi untuk itu, toh sudah mayoritas ya. Oke, makasih Mas Toto. Ke Bang Pange, ini waktu yang tepat untuk reshuffle, dan menurut Anda siapa yang layak diganti dan menggantikan? Selain tadi muncul nama Pangeran Siaan lah jadi Menpora. Enggak, itu kejauhan itu. Sebenarnya apa yang udah diomongin sama Bang Roke sama Mas Toto, saya rasa udah mengcover dan saya rasa udah ada di 2 kutub. Saya jadi di sini sebenarnya lebih cocok jadi moderator kali ya, bareng sama Christian ya, biar mereka berdua aja yang berdialektika di sana. Cuman kalau yang mau saya komentarin, apakah ini waktu yang tepat? Saya rasa nggak ada waktu yang tepat, nggak ada waktu yang nggak tepat ya, karena ini memang haknya presiden, jadi kapan aja beliau mau ganti, ya sebenarnya terserah. Tapi yang menarik buat saya secara pribadi adalah karena saya melihat dari kacamata media dan publik, tadi begitu ada survei, walaupun dengan responden 200-an, top 5 kementerian dengan kinerja optimal ya. Saya bacain lagi nih, BUMN, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Luar Negeri, sama Pertahanan gitu. Dan itu adalah kalau kita lihat juga dibarengi dengan nama-nama menterinya yang dirasa bekerja dengan optimal, itu adalah nama-nama yang memang populer gitu, yang memang sering berseliweran di media. Jadi kalau melihat sentimen publik terhadap pejabat publik, itu kan sangat lekat sekali apakah pejabat tersebut dikenal, terkenal, atau memang sering beredar di kalangan media massa gitu. Ini sering saya soroti juga misalnya pada waktu kita ngomongin soal anggota DPR. Jadi kita sering bilang, anggota DPR sering ngapain, sementara yang lain tuh ngapain kerjanya. Tapi begitu ditanya siapa aja orangnya, mungkin nggak bisa sebut nama juga. Dan saya rasa itu juga berlaku pada saat kita ngomongin soal menteri di kabinet gitu. Nama-nama seperti Pak Prabowo atau Pak Nadiem, Pak Terawan, itu kan selalu berseliweran. Tapi dari antara 30-an nama menteri, mungkin yang sering berseliweran mungkin hanya 10-15 lah. Ada mungkin 20-an lain yang kita bahkan lupa bahwa beliau itu jadi menteri gitu. Nah,
ini kan sebuah dilema juga buat para menteri tersebut. Kalau namanya nggak muncul di media, nggak dikenal. Tapi kalau namanya muncul sering berseliweran, akan sangat dengan mudah dihakimi gitu oleh publik. Silakan teman-teman lihat daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju sekarang gitu, dan kira-kira berapa nama yang teman-teman sering lihat beredar di media. Saya jamin setengah dari kabinet tersebut teman-teman bahkan lupa bahwa udah jadi menteri gitu. Dan nama-nama tersebut sudah pasti kalau nggak dikenal, sudah pasti tidak akan ada sentimennya gitu. Jadi bukan negatif, bukan positif, ya void aja. Karena nggak pernah ada interaksinya dengan publik. Nah, kalau tadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, siapa yang berhak diganti, siapa yang harus diganti, dan siapa yang menggantikan, ini kan sebenarnya dua yang menjadi syarat. Satu adalah faktor kinerja, dan yang kedua yang nggak bisa dilepaskan adalah faktor bobot politiknya. Mungkin banyak juga teman-teman yang sering lupa bahwa kemarin kita bilang kabinetnya Pak Jokowi ini penuh dengan orang partai, namun di atas kertas, orang non-partai itu ada 17 di dalam kabinet. Di atas kertas ya, 17. Tapi, apakah 17 tersebut yang non-partai tidak memiliki bobot politik, tidak memiliki relasi politik? Kan enggak. Gitu. Jadi, ini akan jadi satu faktor juga untuk mempertimbangkan siapa yang akan menggantikan. Karena kan tadi Bang Rocky di awal udah bilang, hitung-hitungannya kita, hitung-hitungannya publik, hitung-hitungannya masyarakat, hitung-hitungannya pengamat, dengan hitung-hitungannya pihak yang punya otoriti, itu pasti berbeda sama sekali. Gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar urusan siapa yang layak menggantikan, tapi siapa yang kalau masuk, itu menjaga timbangan politiknya, itu tetap balance. Gitu. Bahwa komposisinya nggak berubah. Atau kalau mau ada masuk yang baru, berada dalam situasi yang membuat semua orang happy dan semua orang senang. Itu sih kalau dari saya. Saya harus adil ke Bang Rocky. Tadi saya nanya kan kalau memang benar ditawarkan menjadi menteri, bersedia atau enggak, Bang Rocky udah jawab. Kalau ke Pangeran Siahaan ditawarkan jadi menteri di posisi manapun itu mau nggak? Karena peluang saya jadi menteri itu lebih kecil jadi kesang berpetir 2 kali dalam hari yang sama, jadi menurut saya nggak usah dijawab pertanyaannya. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Menurut Pangnya sendiri, kinerja menteri-menteri yang masuk ke menteri-menteri milenial lah, itu seperti apa? Itu kan ekspektasi publik ketika mereka dipilih itu kan sangat tinggi. Ada beberapa bulan kita lihat kinerjanya dan sebagainya. Mungkin Pangnya bisa ngasih penilaian? Oke, yang paling sering kelihatan kan yang paling sering disorot juga karena status high profile sebagai figur itu kan Mas Menteri ya, Mas Nadiem gitu. Yang mana dari awal beliau menjadi menteri aja sudah menjadi sebuah perdebatan gitu karena apa latar belakangnya menjadi menteri pendidikan dan apakah beliau mampu dan lain sebagainya gitu. Dan kayak tadi saya bilang di awal, dengan sendirinya kalau udah high profile dari awal itu udah langsung jadi sasaran tembak kan dari kanan dan kiri gitu. Dan memang dengan dapat sorotan, dengan dapat exposure, tekanan juga akan semakin besar. Nah, kalau saya ditanya apakah selama ini kinerjanya cukup bagus, apakah layak diganti, saya rasa kita masih butuh waktu untuk menilai sih. Karena kalau ditanya apakah sekarang cukup bagus, bagi saya di era pandemi corona kayak sekarang nggak akan ada tuh yang terlihat dalam posisi yang ideal gitu. Gitu sih. Nah, kalau menteri milenial kan saya rasa yang memang umurnya masih muda, yang nggak beda jauh sama saya kan hanya Mas Nadiem aja ya. Kalau yang lain mungkin muda untuk umurnya Mas Rocky atau Mas Toto gitu. Kalau buat saya sebenarnya udah nggak muda lagi gitu. Jadi sorotannya sih seperti itu sih kalau buat saya. Jadi pada saat ada suatu hal yang baru masuk ke dalam sebuah komposisi yang sudah established, tentu saja itu akan ada aksi dan reaksi gitu. Dan sejauh ini reaksinya kan sebenarnya cukup kuat gitu kepada Mas Menteri Nadiem, baik dari kalangan yang merasa beliau terlalu muda, tidak pas, atau merasa bahwa ada sebuah establishment yang digoyang gitu. Kalau nama yang layak dipertimbangkan untuk masuk siapa? Nama yang layak dipertimbangkan untuk masuk, saya nggak berani juga ya, sama kalau Mas Toto aja kagak berani untuk gambling, apalagi saya gitu. Saya nggak ada bobot politik ya untuk ngomong. Tapi yang menarik kalau kita melihat 2 kali reshuffle-nya Pak Jokowi di kabinet sebelumnya, di masa 2014-2019, itu kan nama-nama yang akan dimasukkan, selain ada kekuatan politik baru, kayak kita lihat waktu itu misalnya Partai Golkar nambah, atau PAN masuk ke dalam kabinet, ada yang digeser,
yang perlu kita lihat adalah kalaupun nanti ada nama yang masuk, saya rasa kalau nggak ada kekuatan politik yang baru, ya itu hanya sekedar menjaga jatah atau kuota politiknya tetap sama sih. Jadi mungkin kita bisa melihat kalau ada nama-nama yang disinyalir akan diganti, mungkin akan digantikan dari kalangan yang sama, dari background yang kurang lebih sama juga. Partai politik ya akan perwakilan partai politik juga menurut Anda ya? Iya. Oke, saya ke Bang Rocky. Bang Rocky, coba kita tarik ke konteks Mas Toto sudah bilang ini. Saya minta video beberapa hari lalu ke Mas Toto buat ditayangkan di Kompas TV. Mas Toto bilang, Pak Presiden Jokowi harus membuktikan bahwa ia memang sudah tidak punya beban karena ini sudah periode kedua dan konstitusi hanya memberikan 2 periode untuk satu presiden. Kalau Pak Bang Rocky melihatnya pertimbangan apa yang seharusnya dilihat oleh presiden, kalaupun ya pakai seandainya nih reshuffle di konteks saat ini pandemi. Beberapa hari ini juga ada katanya ada virus flu babi baru G4. Artinya di konteks saat ini dengan masalah bangsa saat ini, kok ditutup ya jadi videonya. Masalah bangsa saat ini, apa yang seharusnya menjadi pertimbangan presiden untuk mereshuffle? Menentukan komposisi kabinet Indonesia Maju. Sebentar, saya unmute dulu. Di-unmute dulu, Bang. Oke. Politik kita ada satu variabel yang memang nggak mungkin dibaca oleh surveyor. Nggak mungkin untuk diterangkan dengan teori yang comparative politics itu. Karena kalau kita perhatikan sebetulnya, masalahnya bukan soal efektivitas atau inefektivitas dari kabinet, tetapi legitimasi presiden yang merosot. Jadi itu sebetulnya intinya. Sehingga mau ditawarkan apapun pada publik, kesimpulannya adalah bukan siapa yang mau diganti dan siapa yang akan mengganti, tapi siapa yang memutuskan. Yang memutuskan memang presiden. Secara normatif presiden memutuskan. Itu terlihat. Tetapi pertanyaannya bukan siapa yang memutuskan. Pertanyaannya siapa yang menentukan keputusan itu. Itu yang saya sebut sebagai di belakang presiden ada oligarki yang berupaya untuk memastikan kegiatan akumulasi, kegiatan regimentasi harus tetap terjaga bahkan ketika Jokowi mengakhiri jabatannya di 2024. Jadi kalau dibilang presiden nggak ada beban, justru beban presiden adalah supaya dia tidak disandra oleh kebijakan yang buruk hari-hari ini sehingga 12 jam setelah beliau lengser mulai dipersoalkan kebijakan hari ini. Jadi dia mesti jamin bahwa penggantinya itu akan memungkinkan dia untuk seminggu setelah itu jalan-jalan di mall. Dan nggak ada orang yang ledek Pinocchio lewat, COVID lewat. Kan itu beban kita kan. Jadi kita jangan tutupi soal-soal yang menyangkut legitimasi. Karena itu presiden pasti mesti minta jaminan kalau saya reshuffle, maka oligarki tidak keberatan. Pasti itu tentu itu tidak mungkin di survei karena itu bagian yang psikopolitik dari keadaan kita hari ini. Jadi kalau saya bilang misalnya dari awal memang kebijakan presiden udah menyimpang dari janji kampanye ya kan. Kalau misalnya nawacita itu diterapkan secara konsisten, maka nggak akan ada yang namanya undang-undang Minerba hari ini yang isinya adalah kepentingan oligarki. Nggak akan ada undang-undang COVID yang isinya adalah relaksasi buat pebisnis, bukan untuk kesehatan segala macam. Jadi saya mau buka satu jendela lain yang sebetulnya dengan jendela itu kita intip seluruh problem di dalam kabinet. Satu adalah delegitimasi, yang kedua adalah demoralisasi di dalam kabinet sendiri. Coba kita tanya misalnya, jangan pakai survei, ajak ngopi Nadiem, terus tanya Nadiem, lu bahagia nggak di dalam? Gue kira dia akan bilang, aduh kalau gue bisa keluar hari ini dan gak ada konsekuensi dengan segala macam buzzer di luar, mah gue keluar. Tanya pada menteri lain juga. Jadi bagian itu yang saya sebut sebagai misteri yang seharusnya kita pertimbangkan. Bukan pertimbangkan, kita jadikan faktor untuk menganalisa apa gunanya reshuffle hari ini. Itu soalnya tuh, Christian. Jadi saya nggak ladeni satu
satu argumentasi yang terlalu standar gitulah, bahwa ya presiden kan berkuasa. Ya memang itu di atas kertas presiden memutuskan kabinetnya Hak di atas prerogatif kertas. presiden. Apa? Hak Ya apalah prerogatif istilah presiden, itu ya narasinya. hak prerogatif. Sekarang dia nggak sebut hak prerogatif, hak ekstraordiner dari presiden. Itu lebih tepat sebetulnya. Karena dia nuntut itu. Bukan. Kalau prerogatif adanya di norma konstitusi. Kalau ekstraordiner artinya ada sesuatu yang secara ekstraordiner dia mesti pertimbangkan. Yaitu jaminan bahwa dia tidak akan diolok-olok nanti, minimal nggak diolok-olok. Atau maksimal nggak dipanggil KPK tuh karena nerbitin COVID, undang-undang COVID yang punya potensial untuk moral hazard. Saya kira kita mesti biasakan untuk menambah sedikit kecerdasan kita di dalam melihat the unthinkable di dalam today's Indonesian politics. Oke, kalau tadi Bang Rocky bilang apa gunanya sih reshuffle kabinet sekarang? Kalau menurut Bang Rocky ada gunanya nggak reshuffle sekarang di masa pandemi ini? Nggak ada gunanya sebab masalahnya bukan reshuffle-nya, tetapi tuker tambahnya apa itu aja. Coba saya gambarkan misalnya satu keadaan setelah di reshuffle tanpa kita bayangkan datang orang-orang yang bermutu. Kita nggak tahu dari mana bermutunya, itu udah problem. Dari siapa yang bermutu, semuanya kita tahu nggak bermutu kan? Apakah ada stok di dalam partai politik untuk mengganti stok yang udah kadaluarsa ini? Nggak ada juga. Jadi kan sebetulnya presiden mau bilang, yang kalian kirim ke gue partai politik itu kadaluarsa semua tuh, racun bahkan udah expire dan dia mentoksi jadi toksin dalam pemerintahan saya. Terus si ketua-ketua partai, oke, gue kirim lagi tuh. Kita bisa bayangkan siapa yang akan dikirim kan? Yang pasti lebih buruk dari yang ada sekarang. Karena pada waktu presiden mengumumkan kabinetnya 3-4 bulan lalu, itu semua menteri berjejer dan dengan kayak penguin hitam putih di situ, kasih kesan bahwa kita akan bekerja untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Nah baru 3 bulan presiden udah bilang nggak bermutu. Berarti presiden dibohongi oleh penguin-penguin ini nih. Dan itu kesalahan presiden, kenapa mau dibohongi? Kalau dia Raja Wali mah nggak akan dibohongi sama penguin. Oke. Itu kira-kira presiden. Oke, Bang. Kita buka sesi tanya jawab. Ada Muhlas sudah dari tadi raise hand, jadi saya harus kasih kesempatan ke dia. Saya unmute dulu. Silakan Bang Muhlas ya. Saya sudah unmute. Silakan. Mana nih? Halo Bang Muhlas, saya udah unmute. Terus saya coba ke Bang Darwin ya. Nah, kok nggak bisa di unmute ya para penanya. Saya coba berikutnya yang udah raise hand untuk di unmute. Nala. Masih udah raise hand. Atau saya bacakan aja di chat ya. Saya udah unmute sih beberapa tapi entahlah. Namanya juga fitur Zoom ya. Ditulis aja di chat. Bang Rocky dan Bang Mas Toto dan juga Pange bisa baca di chat. Ada beberapa yang tadi sudah saya tanyakan tampaknya mirip. Sambil saya coba untuk unmute. Tolong bacain karena saya pakai handphone yang sangat kecil. Oh gitu. Tadi soal itu ya. Apakah Oke, dari Nicholas katanya. Mau nanya kalau ada menteri milenials yang kira-kira pantas masuk siapa dan apa posisinya, Bang Rocky? Seluruh milenials harusnya punya pikiran yang sama bahwa mereka bikin radical break. Yang dia mesti ganti siapa? Ya sebut aja semua menteri di situ kan. Jadi nggak usah tanya siapa yang pantas masuk. Karena nanti akan ditanya kenapa Anda milenials ingin melakukan radical break? Ya karena mereka tua, bodoh, dungu gitu kan. Jadi begitu supaya ada wake up call yang benar-benar ring the bell gitu kan. Kalau nggak cuman ya berarti milenial akan ganti milenial, itu nggak ada gunanya. Saya ingin agar supaya peristiwa-peristiwa terakhir kita ini bikin kita buka mata secepat-cepatnya dan pasang radar secepat-cepatnya bahwa yang diperlukan adalah satu perubahan total itu. Itu sebetulnya disebut revolusi mental yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi dari dulu. Kenapa? Karena nawacita itu berhenti oleh tukar tambah politik yang pragmatis kan, itu soalnya kan. Jadi tagih aja normativity dari janji presiden adalah at all cost Indonesia akan diisi oleh menteri-menteri yang tidak disandra oleh kepentingan politik. Yang terjadi, presiden menyandrakan dirinya di dalam web dari political design yang by the oligarch. Kan itu kan,
Uang 90% kabinetnya isinya politisi, bukan seperti yang dijanjikan kok. Jadi coba akal sehatnya dimaksimalkan lah gitu ya. Oke. Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Dari Zelika, apakah sebenarnya pernyataan reshuffle yang Presiden keluarkan ini hanya untuk pengalihan perhatian publik dari isu-isu yang sebenarnya lebih urgent, atau seperti akan disegerakan Omnibus Law dalam waktu dekat? Mas Toto mungkin bisa jawab? Ya, Mas Toto lah. Ya, saya sebelum masuk ke spekulasi, pertanyaan paling sulit itu adalah pertanyaan mereka-reka pengalihan isu gitu ya, spekulasi teori yang agak sulit kita buktikan. Tapi saya ingin, sayangnya Bung Rocky keluar nih. Saya ingin membuat imajinasi Rocky Gerung ini yang menurut saya kadang-kadang memang sangat tinggi ya, imajinasi tentang drama Korea dari kemarahan Jokowi misalnya gitu kan, atau imajinasi tentang seorang presiden yang harus berjibaku ketika nanti selesai masa jabatan periode kedua, bisa nggak seminggu kemudian ke mall nggak dimaki-maki Pinocchio dan segala macam. Ini kan imajinasi dan halusinasi Rocky Gerung saja kan. Saya meyakini sebetulnya Rocky Gerung sedang melihat masa lalu apa yang terjadi pada presiden sebelum. Yang sayangnya nggak pernah berani dia ungkapkan secara gamblang siapa. Saya ungkapkan SBY. Ungkapan halusinasi terkait presiden bisa disebut Pinocchio setelah selesai itu kan itu memang ada fakta empirisnya. Saya ingat sekali pada saat pelantikan Jokowi 2014, itu ada demo, ada teriakan-teriakan kepada SBY, presiden 2 periode, yang dikatakan Bapak, kesalahan beliau adalah Bapak yang menghancurkan demokrasi karena saat itu terjadi pilihan pilkada dikembalikan menjadi tidak langsung, walaupun kemudian direvisi oleh Demokrat. Saya ingat sekali saat itu. Bukan hanya itu, saya sepakat secara empiris ada problem di periode kedua yang kita bisa belajar dari SBY, orang yang terpilih pada Juli 2009 dengan approval rating 85%, the highest ever, dan mengakhiri masa jabatannya itu tidak mencapai angka 50% approval rating. Pertanyaannya, apa sih kalau kita belajar dari zaman SBY yang menyebabkan periode kedua ini mengerikan? Dan di Amerika Serikat juga ada istilah second term curse. Ada beberapa penjelasan ekonomi, booming komoditi berakhir, dan segala macam. Tapi sebetulnya secara psikologi politik ada hal yang menarik yang bisa dijadikan hipotesa. Ini akan nyambung dengan bagaimana presiden harusnya menempatkan dirinya dalam konteks oligarki tadi, yang dianggap tambal sulam atau tambah politik tadi menurut istilah Rocky. Ada hipotesa yang mengatakan bahwa di periode kedua, kewibawaan politik seorang presiden, siapapun dia, mau di Amerika Serikat, mau di Indonesia, di hadapan stakeholder-nya, itu pasti akan menurun. Kenapa? Periode pertama, orang masih berbicara, orang ini masih bisa maju kembali. Periode kedua, orang sudah berbicara kapan masa pensiunnya. 2020 orang akan berbicara 5 tahun lagi di pensiun. 2021 orang sudah berbicara, udah 4 tahun lagi dari pensiun. 2023 Anda bisa bayangkan, udah 1,5 tahun lagi akan pensiun. Sehingga fokus orang tidak lagi kepada loyalitas dan transaksi yang dianggap saling menguntungkan dengan orang yang lagi dianggap akan punya kuasa. Ini yang menurut saya, hipotesa saya terjadi juga pada SBY. Kenapa 2012 sedemikian cepat dia turun tingkat kepuasan publik ya, selain faktor booming komoditi yang berakhir. Nah, harusnya memang Jokowi belajar dari situ. Jangan sampai dia berakhir seperti SBY, menang besar di periode pertama, tapi menjadi lame duck pada saat melihat pemilu 2014. Dia nggak bisa menentukan siapa yang jadi penerusnya. Bahkan partainya tidak ikut kemana-mana ketika Prabowo dengan Jokowi harus bertarung. Ini kan menunjukkan apa yang disebut dengan lame duck tadi. Nah, belajar dari situ saya sepakat masuk kepada bagaimana seorang presiden terutama di periode kedua harus menempatkan oligarki. Kalau di periode pertama saya sepakat kompleksitas politik itu mungkin akan terjadi ketika dia harus bertransaksi mungkin dengan tujuan konsolidasi politik dan dengan kebutuhan di Sebentar Mas Toto. Mas Toto mohon di-unmute sendiri sebentar. Wait. Maaf Mas Toto, ini ada kesalahan teknis. Mas Toto bisa mute nggak? Nah, udah ya? Oke, dari Mas Totonya sendiri. Oke, lanjut Mas Toto. Bisa dilanjut?
Nah, itu yang menurut saya memang menarik ya. Kita sepakat lah. Rezim-rezim kemarin-kemarin juga terjebak dalam logika dagang sapi, logika tukar tambah politik tadi. Faktornya bukan masalah sekedar keberanian orang tersebut. Memang kakinya secara sistemik terikat. Kenapa saya katakan seperti itu? Mau Prabowo jadi presiden, mau Ahy yang jadi presiden, mau Rocky Gerung jadi presiden. Ketika masih ada presidensial threshold, hari pertama pasca pemilu legislatif yang dilakukan oleh calon presiden itu apa malam itu? Dia datengin ketua-ketua umum partai untuk bisa bernegosiasi mendapatkan threshold tadi. Siapapun presidennya dia harus memenuhi prasyarat itu. Artinya harus ada perbaikan sistem. Oke, kita bicara itu lama lah. Sistem itu muluk-muluk lah. Dan butuh banyak variabel. Tapi bagaimana seorang presiden dengan diskresinya memaknai tersandera kakinya, itu kemudian bisa sedikitlah menunjukkan tukar tambah ini itu masih bisa produktif. Nah, harusnya kan seorang presiden di periode kedua menyadari, belajar dari SBY kemarin, berangkulan dengan banyak kekuatan politik partai, termasuk kekuatan parlemen yang besar, itu hanya paling berlangsung 2 tahun kok. Loyalitas mereka di 3 tahun berikutnya sudah berbicara bagaimana saya jadi presiden, bagaimana saya mencari capres baru. Itu terjadi loh. Bagaimana Abu Rizal Bakri, saya yakin Rocky Gerung saat itu menjadi saksinya. Ketika dalam konteks negosiasi politiknya dengan SBY mengorbankan seorang SMI saat itu. Ketika kemudian Golkar dengan PKS diberi kursi banyak menteri, tapi kemudian balelo dalam konteks kasus Senturi ataupun hak angket mafia pajak. Nah, kan tinggal belajar dari sini. Apakah reshuffle kemudian itu problem mendasarnya memang? Nah, harusnya Jokowi yang kebetulan bukan ketua umum partai, kenapa harus takut? Ruang gerak dia masih lebih besar. Beban di pundak dia untuk menjadi ketua koalisi itu nggak ada. Harusnya dia berbicara seutuhnya dalam memaknai bagaimana merangkul kekuatan politik sebagai presiden. Fokusnya kerja. Apakah reshuffle kemudian menjadi tidak bermakna karena ada alasan yang fundamental Rocky Gerung sebutkan itu? Tadi tidak. Reshuffle itu bisa menjadi simbolisasi buat dia menunjukkan saya akan merangkul Anda karena sistem ini memang menyandera saya. Saya pasti akan tetap menampung politik akomodatif pada skala tertentu. Tapi ketika berbicara kualitas terkait dengan nama-nama menteri yang saya nggak bisa bekerja, saya akan berbicara secara tanda kutip, bukan otoriter ya, berkuasa sepenuhnya. Kalau nama-nama yang Anda ajukan jelek, ya saya buang semua. Ajuin nama yang lain. Kalau mentok juga, ya sudah. Mungkin kita tidak bisa berkompromi dan berangkulan untuk membangun koalisi. Kira-kira saya ekstrim itu. Walaupun tidak semudah itu kita tahu secara politik. Oke, saya kasih kesempatan ke Fadli Ihsan, sudah saya unmute, silakan. Terima kasih Mbak Fristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Ihsan. Saya dari mahasiswa ingin bertanya, menurut Bang Yunarto, bagaimana ya Bang reformasi politik yang baik? Kan kita tahu kalau partai itu kan biasanya ada dari cabang ranting, habis itu dari DPC, DPP, dan lain-lain. Bisa nggak sih Bang kalau misalkan, ini andai-andai saya, bisa nggak sih Bang kalau misalkan pencalonan itu seperti kita PNS gitu Bang, jadi ada tesnya dulu gitu. Mungkin ini saya nggak mungkin, tapi maksud saya kan kalau kita dites kan ada uji layak, itu kan kita jadi tahu Bang kualitasnya. Kalau hari ini kan yang kita tahu menteri-menterinya kan kebanyakan dari partai, dan itu partisipasinya kan nggak mungkin dari bawah Bang. Sulit kalau misalkan dari bawah, dari DPC, dari DPP paling bawah sekalipun gitu sih Bang. Bisa nggak sih Bang itu? Terima kasih. Mas Toto silakan langsung dijawab. Langsung jawab. Ya, prinsipnya gini loh, memang ini yang paling mengerikan ya. Kita merasa kita sudah berdemokrasi, kita kemudian sudah lari akselerasi demokrasi, kebebasan dari tahun 98. Kita tahu lah, demokrasinya sebatas selalu diartikan oleh siapapun rezim yang ada adalah negara demokrasi terbesar yang setiap pemilu korbannya sedikit. Kemudian berlangsung dengan tertib dan lancar. Ini mengerikan logika-logika seperti ini. Yang kemudian berbicara juga pilkada serentak bisa dijalankan dengan lancar di 500 lebih daerah. Pada saat kita masuk ke logika kualitatif, apakah prosedur-prosedur ini sudah melahirkan yang baik? Enggak. Money politik itu masih jadi faktor penentu terbesar loh dalam pilkada. Faktor dinasti itu belum menjadi variabel negatif loh dalam pilkada. Ketika nama-nama yang dimunculkan dalam pilpres atau pilkada
publik itu baru dilibatkan ketika namanya sudah diakui oleh KPU dan hanya dilibatkan pada saat di TPS. Sebetulnya proses di level hulu ketika harusnya disaring secara ketat nama-nama yang diperbolehkan menjadi seorang bakal calon atau calon, publik itu kan tidak dilibatkan sama sekali. Jadi saya sepakat, bagaimana proses filtering, fit and proper itu harus dilakukan, titik lemahnya ada di partai kok. Kita hanya bisa menerima secara utuh apa yang diputuskan oleh partai, yang kita tahu fenomena bottom up-nya pun basa-basi, kosmetik politik. Ujungnya siapa ketua umumnya, siapa yang jadi orang yang bisa memenuhi kepentingan ketua umum ataupun DPP ini belum berbicara mengenai pragmatisme mahar dan segala macam. Jadi saya sepakat. Yang membedakan kita dengan Amerika Serikat kan bukan sistem e-voting misalnya yang sering dibahas, yang menurut saya tidak terlalu penting sebetulnya ya, itu kosmetik. Yang membedakan kita secara utuh sebagai sama-sama penganut demokrasi langsung dan sistem presidensial adalah mereka melibatkan konstituen masyarakat dalam pemilu, pendahuluan dan segala macam sistem yang mereka bangun di mekanisme internal partai itu dari sektor hulu. Ketika berbicara mengenai calon yang dianggap pantas, mereka langsung diadu di atas ring. Siapa yang kelihatan bodoh, siapa yang kelihatan pintar, siapa yang rasis, siapa yang anti LGBT, siapa yang kemudian ultranasionalis, di situ bisa terbaca. Sehingga ketika kemudian muncul ke dalam pertarungan di bilik TPS, se ekstrim apapun dia, termasuk seorang Trump, itu telah melalui proses rasionalisasi yang mencerminkan wajah publik Amerika saat itu. Ketika Trump dikatakan oleh seluruh dunia, kok presiden rasis bisa, orang rasis bisa menang? Kok orang yang pernah mengalami pelecehan, pernah dituduh pelecehan seksual kok bisa menang misalnya? Ya sudah, negara yang akan menanggung. Artinya wajah atau cermin Amerika Serikat saat ini seperti itu. Itu yang menurut saya menjadi titik lemah yang memang jadi catatan besar buat demokrasi di negara kita. Oke, ada pertanyaan buat Pange, bagaimana kerja menteri yang background-nya bukan dari teknokrat atau alias dua kali double alias putusan partai? Pange punya pendapat nggak soal kinerja mereka? Boleh diulang pertanyaan tadi agak Tadi ada pertanyaan, bagaimana kerja menteri yang background-nya bukan dari teknokrat alias utusan partai. Jadi kan di awal-awal bahkan dulu narasi ini yang tidak pernah berhenti. Kita selalu ada publik lah yang membedakan bahwa oh kalau dia dari partai belum tentu dia seorang yang punya kompetensi yang tepat di bidang yang ditugaskan buat dia. Kalau Pange sendiri punya pendapat? Sebenarnya bahwa kita sekarang sangat mengedepankan faktor kompromi politik itu kan sebuah variabel yang given ya dalam politik Indonesia gitu. Tadi sudah disinggung berulang kali oleh Bang Rocky, oleh Mas Toto, bahwa ini adalah kondisi yang belum ideal yang mau nggak mau sampai itu bisa kita ganti, kita tetap harus hidup dengan itu gitu. Bahwa posisi partai politik memang sangat kuat dalam negosiasi. Nah, cuman yang satu hal yang juga saya rasa sering miss untuk dimaknai oleh publik, oleh kita adalah bahwa jabatan menteri itu bukanlah jabatan teknis sebenarnya, tapi kan jabatan politis gitu. Kalau mau kita tarik seberapa cocok jabatan politik seorang menteri sekarang di kabinet, bisa pilih menteri apapun lah dengan latar belakangnya, mungkin saya berani bilang 50% mungkin nggak match gitu dengan bidangnya yang bersangkutan dengan apa yang dikerjakan. Ini di luar dari jabatan-jabatan menteri yang memang secara tradisional pasti ditempati oleh teknokrat seperti Menteri Keuangan atau Menteri Luar Negeri gitu kan. Contoh misalnya bidang yang dekat sama saya ya, misalnya bidang olahraga gitu. Kita mungkin udah lama sekali berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah punya menteri olahraga yang memang dari kalangan olahraga gitu, yang memang dari kalangan atlet. Apakah dengan demikian jawabannya adalah oke, biar kita berprestasi, menterinya harus bekas atlet? Saya rasa sih nggak gitu juga, karena nggak ada jaminan kalau menterinya yang ngurus olahraga adalah mantan atlet, tiba-tiba Indonesia jadi juara dunia gitu, Piala Dunia sepak bola, belum tentu juga gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk kita kaji sebenarnya, toh kita tahu bahwa jabatan politik seorang menteri itu berdasarkan negosiasi politiknya, apa yang dia lakukan gitu. Jadi kalau buat saya, tadi kalau kita sepakat bahwa ini adalah sebuah variabel yang given yang belum bisa kita ubah sekarang, cara menilai kinerjanya adalah terlepas dari kecakapannya, terlepas dari kecocokan bidangnya, dengan segala macam faktor tersebut, apa yang sudah dilakukan, gitu. Apa yang sudah
para non-teknokrat ini, para politisi ini lakukan. Nah, pertanggungjawabannya itu kan kepada presiden, dan nanti kalau presiden misalnya, ini kita ngomong secara real politik ya, saya yakin Mas Toto sangat paham dengan ini. Kalau nanti misalnya kita lihat presiden nggak puas nih dengan kinerja seorang menteri yang berasal dari partai politik, ya pasti akan diajakin ngomong sama presiden kan pasti ketua partai politik ya. Pasti. Saya kayaknya nggak cocok nih dengan si Anu gitu kan. Kira-kira gimana kalau misalnya sambil ganti, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa ditukar gitu. Hal seperti itu. Nah, itu sih menurut saya kalau nanti ternyata ada jabatan-jabatan menteri yang diganti, yang di-reshuffle dan jabatan tersebut dari partai politik, pertimbangannya tadi sih seperti tadi bilang di awal, menjaga timbangannya agar tetap balance, dan berarti kalau memang menterinya diganti, kinerjanya tidak puas dari presiden, atau kemungkinan kedua adalah ada konstelasi politik, ada hitung-hitungan politik, baik dari segi presiden sebagai pemilik kabinet dan juga dari partai politik, karena gimana pun juga partai politik kan juga punya hitung-hitungan kan. Pada saat satu partai politik menunjuk atau memberikan nama-nama dari partainya menjadi menteri, itu kan pasti partainya juga punya hitung-hitungan. Apakah nama orang ini tiba-tiba akan melesat melewati ketum partainya? Nah, itu kan saya rasa jadi salah satu pertimbangan juga. Apakah ini memiliki potensi masalah? Nah, itu sih kalau buat saya cara untuk menilai gimana kinerja menteri yang non-teknokrat yang dari partai politik. Oke, terima kasih. Bang Rocky masih join ya sih? Saya nggak melihat akunnya. Baru mau nanya. Mana nih Rocky? Up and down sih ininya. Apa namanya sinyalnya karena di rumahnya tadi dengan background pohon-pohon. Moga akan saya sudah WA untuk join kembali. Moga-moga bisa join. Mas Toto, tapi sayang sekali saya nggak bisa unmute ya teman-teman yang sudah raise hand. Tapi saya coba baca di chat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mas Toto, tapi apa dampak kemarahan presiden terhadap partai-partai? Kalau konteks yang Anda gambarkan tadi, jadi apakah mereka harus bersiap, gue harus cari alternatif lain nih, kader lain untuk gue siapin karena sebagai jaminan bahwa misalnya PDIP sebagai partai pengusung utama, nggak mungkin jumlah atau kuotanya berkurang, tetapi mungkin orangnya berganti. Ada punya pendapat soal itu? Kan simple ya, kalau kita sepakat bahwa presiden masih dianggap bos oleh partai-partainya yang menempatkan kadernya menjadi pembantu. Istilahnya pembantu loh. Itu bahasa Undang-Undang 39 2008 pembantu presiden. Jadi kalau memang masih dalam strata seperti itu, presiden melihat partai dalam konteks menempatkan kader sebagai pembantu ya, kan logikanya sederhana aja loh. Kalau kita kerja, lihat bos marah, bargaining kita kan kemudian secara psikologis ada di bawah. Satu itu. Kedua, keinginan untuk menunjukkan kinerja kita lebih baik. Makanya tadi salah satu spekulasi saya, jangan-jangan cuma sekedar ingin mencubit menteri. Nah, tapi apakah kemudian pengaruhnya? Ya, saya merasa kalau keras itu yang diupload dengan sengaja yang mencubit, sayang sekali. Dan akan menjadi sangat anti klimaks. Saya berspekulasi memang ada rencana untuk reshuffle. Dan dalam konteks ini, ketika itu diupload, mendapat perhatian publik, apalagi kalau tone-nya positif, otomatis partai akan berada dalam posisi bargaining position yang lebih kecil. Nah, balik lagi, bargaining position yang meningkat dari seorang presiden ini bisa nggak dimanfaatkan? Atau jangan-jangan ketika ketemu di panggung belakang, yang terjadi adalah posisi yang sederajat lagi. Yang paling bermasalah kan dalam sistem presidensial kita adalah ketika bernegosiasi mengenai jabatan menteri, presiden dengan ketua umum partai seakan-akan sederajat dalam melakukan negosiasi. Itu letak kesalahannya selama ini. Dan itu terjadi pada skala sangat ekstrim pada zaman SBY. Ketika 17 Oktober 2011 ingin dilakukan reshuffle, 13 Oktober didahului dengan prakondisi ketua umum partai berkumpul di Cikeas dan berbicara mengenai reshuffle. Jadi secara tidak langsung Presiden saat itu ingin mengatakan memang keputusan reshuffle itu adalah keputusan bersama dengan ketua umum partai. Dan itu kan juga dibuktikan dengan saat itu dikenal istilah setgap. Nggak pernah ada dalam sejarah presidensial ada istilah koalisi permanen bernama setgap. Hanya di Indonesia pada masa itu. Ini yang saya inginkan, tuntutan tadi itu tidak terjadi lagi pada Jokowi periode kedua. Ya sudah, dimaafkan periode pertama kebutuhan konsolidasi politik. Tapi periode kedua,
Jokowi untuk kepentingan dirinya sendiri saja harusnya menyadari loyalitas partai dan para stakeholder ini paling hanya 2 tahun kok. Apalagi ditambah dengan kepentingan masyarakat yang Jokowi sendiri sudah akui loh. Ada COVID, ada pandemik, ada krisis, jangan sampai kebiasaan buruk yang ada dalam sistem presidensial kita masih dilestarikan. Jadi tidak ada alasan lagi menurut saya. Nah, apakah selesai dengan sekedar reshuffle? Tidak. Itu hanya menjadi bagian kecil di antaranya. Tetapi dalam momen seperti ini, kalau Jokowi bisa menunjukkan reshuffle ini betul-betul tata kerja, dan bagaimana negosiasi dilakukan dengan ketua umum partai dalam level yang berbeda, mungkin itu akan jadi awal hope publik bahwa ini presiden yang berbeda, presiden yang berani sedikit melepaskan sandera kakinya dari apa yang disebut dengan presidensialisme sebelumnya. Oke, Mas Toto, sebelum saya minta kasih kesempatan ke peserta, tadi ada pertanyaan yang bagus nih, bukan saya yang nanya ya, saya mau sebutin juga namanya. Nicholas Hartono, saya mahasiswa hukum, Untak, ingin bertanya kepada Mas Toto, apakah pantas seorang Nadiem di reshuffle? Ini pertanyaan dari dia loh ya, bukan dari saya. Iya, Nadiem ini kan bisa dilihat dari, pertama dia bisa disebut surat kalangan profesional. Yang sebenarnya di mata publik itu mendapatkan credit value lah. Orang cenderungan dengan partai, aduh udah pasti deh ini nggak mampu dan segala macam. Yang kedua, dia punya portfolio yang cukup bagus sebagai seorang pengusaha. Bukan cukup bagus saja, dia bisa dikatakan simbol startup Indonesia begitu kan. Yang ketiga, simbol milenial juga, muda misalnya kan. Walaupun ketiga modal besar itu kemudian menjadi pertanyaan, kok jadi Menteri Pendidikan? Kan begitu kemarin, selama ini kan yang mengagetkan dari Nadiem bukan portfolio ke belakangnya, tapi pilihan Presiden untuk menempatkan dia di situ. Saya mendengar ada dua kacamata terkait dengan Nadiem, kok belakangan mengatakan menghilang. Tapi ada juga yang mengatakan, hey, sekarang kan proses belajar. Bayangin nggak kemarin kalau bukan Nadiem yang jadi menteri? Orang tua misalnya, yang biasanya ditempatkan menjadi Mendikbud, pasti akan lebih gelagapan lagi. Saya belum bisa menilai secara teknokratik karena saya bukan tokoh pendidikan, tapi menurut saya Nadiem masih bisa diberikan kesempatan untuk kemudian meneruskan karena beberapa tantangan yang ada dengan adanya WFH dan kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir, itu membutuhkan orang yang sebetulnya menguasai teknologi, adaptasi dengan cepat, dan harusnya Nadiem malu-maluin kalau tidak misalnya bisa membuat sebuah gebrakan dan akselerasi di situ dengan kapasitasnya sebagai seorang pendiri startup yang sangat besar. Jadi Mas Toto mau bilang, Nadiem kalau di reshuffle jangan dikeluarkan, tapi digeser saja ke pos menteri lain. Enggak juga, gitu. menurut saya tetap di Menteri Pendidikan, tapi Presiden boleh kasih sebuah indikator kerja yang benar-benar clear dan konkret. 6 bulan akan seperti apa, bagaimana proses WFH bisa berjalan efektif, kan diketawain dong kalau seorang Nadiem misalnya masih dikritiknya sebatas masalah akses internet saya belum dapat, Pak. Itu kan hal-hal yang sudah lewat sebenarnya ya buat seorang Nadiem beyond itu gitu. Kalau terkait dengan beberapa hal yang masih dikritik, dan menurut saya memang perlu didorong lebih keras karena masih banyak kritik juga terkait dengan Nadiem, terutama beberapa bulan seperti agak menghilang secara komunikasi. Oke, ini ke Bang Pange dari Reski Putra. Apa kabar reshuffle yang saat ini menjadi warning bagi Presiden karena banyaknya pesanan dari partai politik yang telah mendukungnya sekarang menagih janji kursi menteri? Sebenarnya proses permintaan atau request atau pesanan ini kan sebenarnya sudah selesai ya pada waktu kemarin kabinet yang pertama gitu. Kalau pada yang sekarang ada order lagi atau misalnya ada negosiasi lagi, ada permintaan lagi, saya rasa itu memang karena realitas politik, apalagi di tengah pandemi dan segala macam ketidakpastian ekonomi dan politik kita sekarang. Tapi sebenarnya satu hal yang pengen saya soroti tadi dari jawaban Mas Toto sebelumnya, pada waktu kita mau ngomongin soal Mas Nadiem nih ya, mau ngomongin soal menteri yang paling muda dan yang paling yang paling beda lah di antara yang lain. Ada satu kecemasan saya sebenarnya sama politik Indonesia, apa yang disebut dengan sebuah politik tokenism gitu. Sebuah token politik yang penting ada yang muda, ada yang berbeda, ada yang segar dan lain sebagainya. Saya rasa akan jadi sebuah hal yang akan jadi sebuah presiden yang agak nggak bagus ke depannya pada saat
sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, yang segar, yang belum pernah ada sebelumnya, dan begitu ditaruh di sana menimbulkan perdebatan dan juga reaksi yang sudah diperkirakan, lalu di goncangan pertama diganti gitu. Saya rasa itu bukan presiden yang bagus gitu. Karena yang namanya tokenisme nih buat saya berbahaya, karena ini dengan mental sekedar ada gitu kan. Saya tahu bahwa sekarang itu, bukan cuma sekarang sih, dari beberapa tahun yang lalu, millennials itu kan menjadi sebuah komoditas politik yang saya rasa orang yang sering ngomongin pun kadang-kadang nggak ngerti ini artinya apa gitu, millennials. Millennials itu sangat identik dengan anak-anak muda gitu. Padahal kalau kita ngomong millennials sekarang ya umur-umuran saya gitu, millennials gitu, yang sekarang udah pada, teman-teman saya udah pada gendong anak, udah mulai mikirin bayar uang sekolah anaknya gimana gitu kan, cicil rumah yang umurnya udah 30-an ke atas gitu. Sementara politisi kita, bapak-bapak kita ini masih mikir mau bikin campaign, mau bikin gaya politik yang dekat sama millennials. Pasti mereka nggak tahu bahwa millennials itu bukan anak-anak umur 20-an yang mereka perkirakan gitu. Nah, ini kan juga tergambar, misalnya kalau saya mau sedikit perlebar ya, pada saat teman-teman Stafsus millennials misalnya tuh bahkan sampai ada term misalkan Stafsus millennials gitu. Nah, kan sangat dihindari banget bahwa ini sekedar token aja, sekedar ada. Karena kalau sekedar ada, berarti nanti ke depannya ini cuma jadi checklist doang nih. Oh, ada checklist. Perkara nanti kayak gimana ya, kalau bisa kita ganti, kalau enggak kita ganti dengan orang yang lain. Seperti itu. Jadi saya sih berharap, saya secara pribadi berharap bahwa gebrakan-gebrakan dan juga penyegaran-penyegaran yang sudah dilakukan, ya kalau bisa terus dipertahankan dan jangan diganti di wave pertama gitu, di guncangan pertama, karena itu it's a bad precedent for our politics ke depan. Oke, kalau Pak sendiri setuju Pak Ahok masuk ke kabinet? Dan ke gua. Apa kenapa? Untung nggak ditanyain ke gua. Abis ini pasti ditanyain ke lo. Abis ini pasti ditanyain ke lo. Jadi, setuju atau enggak, again ya, kalau buat saya sih dari ingin melihat kira-kira seberapa keseruan yang terjadi sih, kayak seru-seru aja. Tapi saya membayangkan gitu ya, dari bagaimana reaksi publik, reaksi media gitu. Mungkin bisa jadi ini akan, kalau misalnya seandainya jadi ya, ini akan jadi bahan pembicaraan yang nggak kelar-kelar sampai akhir tahun gitu. Dan nanti bisa-bisa kita disibukkan oleh hal-hal yang nggak substansial gitu. Saya yakin Christian juga ngerti lah gitu, kira-kira kalau nama seperti Pak Ahok gitu masuk, kemungkinan-kemungkinannya, possibility-nya itu kayak apa gitu. Mas Toto ini udah senyum-senyum, udah mau komentar pasti. Direksi BUMN siap-siap ganti semua. Mas Toto, Iya. Kalau Pak Ahok masuk beneran gimana? Kalau saya menjawab, ini contoh ya, saya yang menjawab pun itu akan udah berbeda dengan Pange yang menjawab. Reaksi publik akan berbeda. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya jawab iya, langsung tuh biasanya muncul di Instagram saya, wah etnis Tionghoa sama belain etnis Tionghoa juga. Ini satu contoh, this is real. Yang tadi Pange sebutin bahwa mungkin akan ada perbincangan sampai 2024 yang nggak terkait dengan kerjanya Ahok berhasil atau enggak misalnya kan, katanya kan akan jadi Kementerian BUMN misalnya kan, tapi lebih kepada setiap kebijakan dianggap pro asing atau enggak, dianggap anti agama tertentu atau enggak, suka atau tidak itu realita politik. Itu yang ingin saya tunjukkan, bahwa memang selain masalah sandera politik tadi, oligarki dan segala macam, bahkan pembentukan kabinet kita dan bagaimana orang menilai kabinet kita itu masih kadang-kadang dilihat dari hal yang paling dangkal ketika kita bicara demokrasi secara berkualitas. Apa itu? Unsur syarat. Kita harus akui loh, walaupun tujuannya positif, salah satu pembentukan kabinet itu masih mencoba menampung aspek representasi. Bahwa harus ada minoritasnya, bahwa harus ada dari perwakilan Indonesia Timurnya, bahwa harus ada dari etnis tertentu. Itu terjadi loh sampai sekarang. Sisa peninggalan masa lama gitu. Dalam mengevaluasi kabinet pun, pandangan sebagian masyarakat kita masih melihat itu. Bagaimana kebijakan tidak lagi kadang-kadang hanya dilihat dari masalah secara substansial. Misalnya hutang. Hutang tidak dihitung dari efektivitas hutang itu dipakai atau tidak, tapi langsung lompat, itu asing misalnya. Itu menunjukkan kita jongos. Itu menunjukkan bangsa kita bahkan terikat dengan kekuatan tertentu. Kan yang terjadi seperti itu. Inilah bukti dari kualitas demokrasi kita, termasuk ketika masuk ke dalam bagaimana kita melihat mengenai kabinet, apa yang ada di kepala
elit, termasuk presiden yang kadang-kadang masih harus memikirkan itu, tapi kita harus otokritik juga. Pandangan masyarakat yang kadang-kadang dangkal ketika mencoba memahami kualitas kabinet, termasuk kebijakan dari hal-hal yang paling mendasar, contoh paling ekstrim tentang Ahok. Jadi saya melihat bangsa ini belum siap dalam kondisi sekarang, dan presiden dengan karakternya juga sepertinya tidak terlalu berani mengambil resiko menarik seorang Ahok. Tapi kalau Ahok dipilih, menurut saya menarik. Kalau betul dipilih, artinya memang ada yang extraordinary, istilah presiden sendiri, terjadi dalam pendekatan psikologi seorang presiden dalam memimpin. Itu yang menurut saya menarik untuk kita lihat ke depan. Oke, sip. Saya kasih kesempatan ke Chandra Budiarso untuk nanya, sudah unmute. Oke, selamat siang Mas Toto, Bang Pange, terus Mbak Fristian. Saya mau nanya, mungkin nggak ya kalau misalkan reshuffle ini sudah jadi agenda presiden sejak awal gitu. Kalau tadi kata Mas Toto kan, presiden harusnya sadar betul kalau misalnya loyalitas partai politik itu untuk setidaknya 2 tahun, karena 3 tahun ke belakang itu partai politik udah mulai nyari kandidat-kandidat itu jadi presiden gitu. Jadi pemilihan istilahnya transaksi politik yang terjadi di awal tuh untuk menjaga stabilitas sementara, dan presiden sebenarnya udah ngantongin nama secara meritokratik untuk dia pilih bekerja gitu. Karena kalau presiden udah 2 periode kan untuk ninggalin legacy, istilahnya udah nggak ada keterlibatan politik lagi, apalagi dia udah menjadi presiden 2 periode, itu jabatan politik udah paling tinggi, jadi udah selesai gitu lah. Jadi 2 tahun pertama ini mungkin cuman untuk menjaga stabilitas, karena kan kita tahu backingan politiknya banyak, maksudnya untuk kemarin Pilpres kan banyak partai, jadi harus diakomodasi lah. Nah, dia udah punya nama nih untuk 3 tahun terakhir. Oke nih, untuk gue pengen punya menteri ini, tapi kayaknya bisa baru gue tempatin untuk 3 tahun terakhir deh. Karena kalau enggak, stabilitas politiknya nggak terjaga gitu. Gitu sih. Oke, Mas Toto. Cerdas juga ini pertanyaan ya. Ya gini, itu kan masuk dalam salah satu pilihan spekulasi saya ya, bahwa sebetulnya sudah diputuskan yang namanya reshuffle. Kenapa saya katakan gitu? Karena sebetulnya memang ada pola yang terlihat kalau kita lihat di periode pertama. Reshuffle dilakukan pertama kali 12 Agustus 2015. Not even setahun presiden atau kabinetnya bekerja. Orang bilang masih setahun belum bekerja udah di reshuffle gitu kan. Dan menurut saya penyebabnya 2 saat itu ya. Pertama, artinya presiden sebetulnya kan menyadari bahwa pembentukan kabinetnya di bulan Oktober itu nggak sempurna. Tanpa presiden menyadari pun kita juga tahu sudah pasti nggak sempurna, karena faktor sandera, oligarki, dan berbagai macam tadi. Nama-nama yang mungkin bukan keinginan presiden, tapi terpaksa dalam konteks konsolidasi dan stabilitas politik. Sehingga caranya dan taktik dan strategi seperti apa, ya udah kita masukin dulu, eksperimen, berapa bulan kita reshuffle. Tujuannya memperbaiki kualitas. Ini kan trik-trik yang harus dilakukan oleh seorang presiden yang tersandera. Itu yang pertama. Nah, itu tanpa COVID loh. Itu tanpa krisis loh. Tanpa pandemi. Sekarang, kabinet yang tidak sempurna tadi, masa sih nggak berani dirombak ketika dihadapkan pada situasi yang lebih nyata dan lebih berat? Kan logikanya seperti itu. Kedua, kenapa 12 Agustus? Ada logika yang menarik juga sebetulnya. Itu kan beberapa hari sebelum penyusunan atau pembacaan nota keuangan di sidang 16 Agustus. Logikanya secara manajerial memang bagus kalau pembacaan nota keuangan, penyusunan APBN itu didahului oleh perombakan kabinet, sehingga tidak terjadi nanti adaptasi lagi. Kalau pakai logika yang kedua, kita bisa saja berspekulasi, berarti reshuffle sekarang kemungkinan akan sebelum 16 Agustus juga dong. Mungkin saja, walaupun ada beberapa variabel lain. Omnibus Law nanti bisa berantakan dan segala macam. Itu faktor lain. Tapi saya melihat ada faktor, ada kemungkinan itu. Bahwa sebetulnya presiden juga punya nama-nama yang dianggap ideal, yang tetapi tidak diputuskan pada masa pembentukan kabinet kemarin. Nah, saya hanya berharap bahwa kalau itu misalnya dipersiapkan nanti di 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, ya sudah, kalau presiden memang benar-benar punya sebenarnya dream team, lakukan itu lebih dulu sekarang. Reshuffle sekarang itu jangan nanggung, jangan jadi kosmetik politik, buktikan ini tata kerja, karena tantangannya luar biasa. Ini bicara mengenai daya tahan loh. Ini bicara mengenai kreativitas, karena kita nggak pernah tahu pandemi kapan berakhir, dan SBY yang baru menghadapi situasi berat tahun 2012,
dengan berakhirnya booming komoditi, lalu kemudian 3 tahun terakhir terasa berat, apalagi seorang Jokowi yang baru bulan madu 4 bulan, langsung menghadapi masa pandemik. Artinya, terobosan dan akselerasi dan keberanian dia mendobrak sistem yang selama ini membelenggu presiden siapapun, itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya. Oke, sebelum ke Pange, sekalian saya mau kasih pertanyaan penutup buat Pange. Nanti saya juga kasih kesempatan ke Mas Toto. Pange, kalau dikasih kesempatan, ini pertanyaan dari sudut pandang sangat, tapi saya berharap nggak dijawab normatif. Kalau dikasih kesempatan dengan mempertimbangkan tadi Mas Toto bilang, saat ini kita butuh daya tahan, kita butuh menteri yang kreatif, dengan mempertimbangkan keadaan yang harus dihadapi secara extraordinary sekarang, tapi juga di satu sisi dengan mempertimbangkan akses politik, kalau Pange diberi kesempatan untuk berbisik langsung kepada Presiden Jokowi, apa yang mau dibisikin kepada Pak Presiden? Sektor yang sebenarnya paling berat sekarang yang penuh dengan ketidakpastian itu kan dari ekonomi dan juga kesehatan gitu. Saya rasa tim ekonominya Indonesia ini harus diisi oleh orang-orang hebat. Yang tadi sebenarnya ada satu kata yang jarang sekali dikaitkan dengan politik, tapi tadi disebut oleh Mas Toto dan itu jadi penting sekarang, yaitu adalah kreatif gitu. Ini jadi penting kenapa kita berada dalam sebuah skenario, dalam sebuah situasi yang nggak pernah kita alami di generasi saya atau generasi Mas Toto atau generasinya presiden bahkan. Dan ini nggak ada textbook-nya ini. Gitu. Ini tuh nggak ada how to-nya, nggak ada. Nggak ada how to deal with the economy post pandemi itu nggak ada. Buku daminya nggak ada. Nah, jadi saya rasa butuh orang-orang yang bisa inovatif, yang bisa kreatif, yang tahu gimana caranya play not by the book, tapi di sisi yang sama juga bisa menjaga ketentraman politik gitu. Dalam artian gini, kalau kita mempertanyakan kenapa presiden kemarin marah-marah, kenapa sampai videonya dirilis, lalu ada yang bilang bahwa lebay, itu cuma drama doang. Dalam kacamata real politik, buat saya itu penting. Kenapa? Untuk ngasih tahu kepada publik, kepada masyarakat, somebody still in control. Ada nih yang megang, ada nakodanya yang pegang kendali gitu. Itu penting untuk diketahui oleh publik. Karena bagi publik, bagi masyarakat secara umum, ngelihat teknis itu kan yang detail itu kan mungkin nggak perlu juga, dan nggak tahu juga, dan nggak ngerti juga. Yang mereka tahu, yang kita tahu adalah ada nih yang lindungin kita, ada nih yang ngawasin kita. Gitu. Jadi salah satu perlu. Nah tadi untuk menjawab pertanyaan Christian seperti apa ya tadi sudah saya sebutkan kreatif, inovatif dan juga pihak-pihak yang saya rasa nggak takut digoncang kanan kiri oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan, yang ingin mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Semua krisis itu kan selalu melahirkan pemenang-pemenang baru gitu. Krisis 98 itu dahsyat sekali dampaknya negatifnya. Tapi ada loh pihak-pihak yang menang, yang dalam tanda kutip jadi kaya gara-gara itu. Krisis 2008 juga yang sama gitu. Banyak yang terpukul, tapi ada juga yang menang. Nah pertanyaannya bagi kita adalah, krisis kita 2020 ini, pada saat semua terpukul, semua terdesak, harus ada yang menang. Dan yang menang tuh harusnya kita, Indonesia gitu yang menang. Yang perlu kita butuhkan adalah orang-orang yang bisa membuat kita jadi pemenang. Oke, thank you Pange. Ke Mas Toto tadi pertanyaannya sama. Kalau kita butuh orang yang extraordinary, jangan biasa-biasa aja, tapi juga ada akses politik yang harus dipertimbangkan oleh presiden. Soal oligarki tadi yang kita bahas. Mas Toto kalau diberi kesempatan berbisik dalam tanda petik, saya kasih kutipan ya, berbisik ke Pak Presiden mau bilang apa? Gini, saya akan ngomong Pak Presiden, mungkin Bapak jangan-jangan belum dibisikin data-data kepala pemerintahan lain itu seperti apa di negara lain gitu ya. Scott Morrison naik luar biasa approval ratingnya. Boris Johnson yang sering dikritik terhadap COVID pun naik luar biasa. Justin Trudeau naik luar biasa dan beberapa negara. Banyak sekali kepala pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan momen kenaikan approval rating dalam situasi berat, situasi krisis pandemik malah naik. Kenapa? Ada hal yang menarik. Masyarakat sadar situasi lebih sulit, masyarakat sadar situasinya berat buat mereka, tapi kemudian hope
dan ketergantungan kepada pemerintah itu membesar. Seperti suasana perang. Sayang sekali Anda melewatkan moment of truth ini hanya karena faktor negosiasi dan terikatnya kaki Anda dengan para stakeholder. Saya tidak hanya menyatakan parpol ya, tapi banyak juga dalam demokrasi kita yang merasa dirinya menjadi kingmaker, menjadi orang yang bisa membisiki presiden dan bahkan lebih berkuasa dari presiden secara de facto. Pak Presiden ingat, badan Anda kurus, Anda berbeda dengan pemimpin sebelumnya secara political look, sehingga kemudian Anda dianggap tidak punya beban masa lalu, karena Anda juga bukan ketua umum partai, gaya Anda berbicara berbeda dengan para elit-elit sebelumnya ketika menjadi wali kota dan gubernur, dan itu yang menjadi added value Anda. Kembalilah ke situ. Moment of truth pada periode kedua ini hanya ingin melihat seorang Jokowi kembali kok kepada Jokowi yang tidak terikat beban partai karena dia bukan ketua umum, dia tidak pernah terpilih menjadi ketua koalisi, dia tidak juga memiliki beban masa lalu. Manfaatkan ini untuk menjawab situasi yang sulit, karena mungkin efeknya akan 2 kali lipat ketika kita belajar dari pemimpin lain, terkecuali Trump dan Bolsonaro. Manfaatkan itu. Oke, terima kasih Mas Toto, Pangnya terima kasih. Saya juga nanti akan WA Bang Rocky, tapi di Sayang Bung Rocky, tadi hipotesa awalnya udah bagus pada Rocky. Terima kasih semua yang sudah bertahan hingga 12.30 lebih sesuai dengan jadwal kita. Terima kasih sudah bersedia untuk ngasih perspektif. Semoga bisa memberikan kontribusi seperti nama dari diskusi kami, Solusi untuk Negeri. Semoga bisa Dorong terus Pangeran Siangan jadi menteri ya. Woi. Betul ya tadi ya. Udah di-share kok sama Roni tadi nama-namanya, termasuk ada Pangeran di sana. Kan udah memang dari spesifik dari bidang olahraga. Thank you sekali lagi, salam sehat. Mas Toto, thank you. Salam sehat semuanya. Thank you. Dari Idenex Leader, terima kasih. Para peserta juga terima kasih. Silakan kalau yang mau dapat rekaman dari diskusi kita, teman-teman wartawan, ke 0819 38427454 di WA, nanti akan dikirimkan link untuk video ini. Terima kasih semua, sampai jumpa di hari Sabtu depan dengan topik yang lain. Thank you semuanya.